Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat serta kaum muslimin muslimat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersama kembali dipertemukan Allah dalam kajian online kitab Nailur Raja, syarah dari Safinatun Najah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencatat pertemuan ini sebagai amal soleh kita yang akan diberikan balasannya fid dunya wal akhirah. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa ittiba wal iktida bi Rasulillah dan akhirnya nanti kita akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, pemirsa semuanya saya hormati dan saya muliakan. Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab surah Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan baca qasidah lil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. La hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada sholihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin jami' sahina wa alimina jami' abaina wa ummahatina jadadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhwatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanhasa ila Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Asy-Syadili, muallif kitab Nailur Raja dan juga muallif kitab Safinatun Najah. Nafa'anallahu bihima bi'ulumma fid dharain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Ya Rabbana ya mujib, Antas sami'ul qarib, Dzaqal wasi'ur rahib, Fanzur ilal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Nadrah tuzilul ana anna wa tudnil muna, minna wa kullal hana nu'tah fi kulli hin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Rabbi isqina khaitha am nafi' mubarak dawam, yadumu fi kulli am ala mamarris sinin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Bijahi Thahar Rasul jud Rabbana bil qabul, wahab lana kulla sul, Rabbi istajib li amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Wahfir li kulli dunub, wastur li kulli uyub, wakshif li kulli kurub, wakfi adhal mu'dhin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Wahdim bi ahsan khitam idza danal inshiram, wa hana hinul himam basad rashul jabin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Thumma as-salatu was-salam ala syafi'il anam, wal ali ni'mal kiram, wa sahbi wat tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fariz alal muslimin. Hadirin hadirat serta pemirsa kaum muslimin muslimat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat sah sholat, yang mana sebelumnya sudah kita bahas berapa syarat sah sholat, di mana syarat sholat dalam kitab Nailur Raja ini dibagi menjadi 8. Ada 8 syarat-syarat sholat. Di antaranya adalah suci dari hadas, kemudian suci dari najis, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita memasuki syarat sholat yang kelima,
yaitu wadukhulul waqti. Bismillahirrahmanirrahim. Wadukhulul waqti lan ngaweruhi manjinge waktune salat. Ngaweruhi manjinge waktune salat. Syarat salat yang nomor 5, orang yang mengerjakan salat, khususnya salat wajib, dia harus mengetahui bahwa salat tersebut telah tiba waktunya. Harus mengetahui waktunya salat. Karena salat yang wajib kita kerjakan, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh, semuanya ada waktu masing-masing, ada ketentuannya, sehingga kita harus salat di waktu yang telah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya salat wajib bagi orang mukmin, hukumnya adalah wajib dan waktunya sudah ditentukan. Sudah ada ketentuan waktu, sehingga kita untuk menjadikan sholat kita sah harus mengetahui waktunya sholat. Artinya begini, andaikan kita mengerjakan sholat, ngawur waktunya, yang penting sah sholat. Yang kita kerjakan sholat duhur misalkan, ternyata kok masuk di waktu duhur yang kita kerjakan, sholat kita tidak sah, karena kita tidak memastikan bahwa waktu yang kita kerjakan adalah waktunya sholat duhur. Ini menjadikan tidak sah walaupun tiba waktu. Maka syarat yang kelima ini terkait kita harus bisa memastikan bahwa kita mengerjakan sholat itu tepat pada waktunya. Kalau hanya ngawur, kita asal mengerjakan, ternyata kok kita berada dalam waktunya, walaupun sudah tepat di waktunya, tetap tidak sah, tetap tidak sah. Maka harus mengetahui ini benar-benar sudah masuk apa belum, terus mengetahui. Kok kita bangun tidur kemudian kita langsung sholat walaupun sudah sesuai dengan waktunya, karena kita tidak meyakini di situ memang waktunya, yang penting kita asal mengerjakan, maka sholat kita tidak sah. Oleh sebab itu syarat sholat yang kelima adalah mengetahui masuk waktunya sholat. Harus tahu. Di dalam urusan fikih masalah ibadah, ini kaidahnya adalah li'annal i'tibar fil ibadah fima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Dalam urusan ibadah yang harus ada, yang pertama adalah ada persangkaan. Persangkaan bahwa sholat telah tiba waktunya misalkan. Ada keyakinan ke sana. Terus yang kedua, wa bima fi nafsil amri, dan harus sesuai dengan kenyataannya. Misalkan kita sholat menganggap menghadap kiblat, persangkaan kita menghadap kiblat, namun kenyataannya tidak menghadap kiblat, sholat kita tidak sah. Wajib kita mengulang sholat yang sudah kita kerjakan. Tidak cukup hanya yang penting yakin, tidak cukup. Kenyataannya seperti apa gitu loh. Selain harus ada keyakinan bahwa sholat yang kita kerjakan itu sudah masuk di waktunya, yang kedua harus memang sesuai dengan waktunya. Kalau tidak ada keyakinan, walaupun sudah sesuai dengan waktunya, sholat tidak sah. Kalau berkeyakinan saja ternyata tidak sesuai dengan waktunya, juga tidak sah. Dua hal ini yang harus ada di dalam ibadah, apapun ibadahnya. Jadi yang pertama adalah ma fi dhannil mukallaf wa ma fi nafsil amri. Apa yang menjadi persangkaan seorang yang mengerjakan harus ada. Yang kedua adalah memang sesuai dengan kenyataannya. Wa amma fil uqud bima fi nafsil amri faqat. Untuk masalah akad ya, masalah jual beli, muamalah dan seterusnya, itu yang terpenting adalah kenyataannya seperti apa. Persangkaan tidak penting, yang penting kenyataannya. Kalau kenyataannya sudah dibayar, berarti sudah beres, walaupun persangkaannya belum dibayar, seperti itu. Kalau masalah ibadah harus dua hal, yakni ada persangkaan dan sesuai dengan kenyataan. Dalam masalah sholat misalkan, sholat yang dikerjakan harus tepat waktu sesuai dengan kenyataannya, dan di hati orang yang mengerjakan, kita yang mengerjakan, kita juga yakin bahwa telah masuk tiba waktunya sholat. Atau ada persangkaan, persangkaan itu antara iya dan tidaknya, banyak iyanya, itu persangkaan. Kalau syak, ragu, sudah masuk apa belum, sudah masuk apa belum, misalkan seperti itu. Kemudian kita mengerjakan sholat,
sholat subuh misalkan, karena subuh sekarang ini ketika kita berada di Bali ini kan sudah terlalu berubah ya. Yang sekarang sampai jam 5 ya. Untuk Denpasar, wilayah Denpasar waktu subuh itu jam 5 pagi. Kita menyangka sebelum jam 5 sudah masuk waktu misalkan, kemudian kita sholat, maka tidak sah sholat kita karena belum masuk waktunya sholat. Kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu tentang waktu sholat, kemudian kita mengerjakan jam 5 misalkan, walaupun sudah masuk waktunya sholat, tetap tidak sah. Harus satu, ada keyakinan atau persangkaan telah masuk waktunya sholat. Yang kedua, dalam kenyataannya waktu sholat memang benar-benar sudah masuk. Ini syarat yang menjadikan sahnya sholat wajib yang kita kerjakan. Al-ma'na artinya penjelasannya annal khamisa. Al-ma'na utai maknane ku anal khamis setuhune kang kaping 5 min syuruti sihatis sholati saking piro-piro syarat sai salat iku dukhulul waktiha manjinge waktune salat. Manjing itu masuk. Ingkanat lamun ana apa salat iku min dawatil wakti saking pira-pira salat kang anduweni waktu yang sudah ditentukan waktunya. Salat subuh misalkan min tulu'il fajri ila tulu'is samsi, mulai dari terbitnya fajar shidik sampai dengan terbitnya matahari. Salat duhur waktunya setelah tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan suatu benda sama dengan benda itu. Salat asar waktunya mulai bayangan suatu benda sama dengan benda itu sampai dengan terbenamnya matahari. Salat maghrib mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Salat isya mulai dari hilangnya mega merah sampai dengan terbitnya fajar shidik. Nah, ini waktu-waktu salat harus disesuaikan, harus mengetahui apabila salatnya salat yang memang memiliki waktu. Biyaqinin audonnin, biyaqinin kelawan yakin, audonnin utawa penyono, baik yakin betul bahwa telah masuk waktunya sholat, don itu apa? Persangkaan. Syak antara iya dan tidak sama, itu syak, ragu. Kalau don antara iya dan tidak lebih banyak iyanya, 70% iya, 30% tidak. Kalau yakin 100% iya. Kalau syak 50-50, 50% tidak, 60% iya. An ijtihatin cukul saking nasa akan cukul apa don ngan ijtihatin saking ijtihad. Yang nomor 5 dari syarat sahnya sholat adalah tiba waktunya sholat, telah masuk waktunya sholat apabila sholat tersebut merupakan sholat yang memang dibatasi oleh waktu. Biyakinin, taunya masuk waktunya sholat itu dengan penuh keyakinan atau dengan persangkaan yang timbulnya dari ijtihad. Maratibu ma'rifati dukhulil wakti, pangkat-pangkat atau urutan-urutan mengetahui masuk waktunya sholat, sitatun, ada 6. Yang pertama imkanu ma'rifatu yakinil wakti. Yang pertama adalah mengetahui dengan yakin tentang telah masuk waktunya sholat seperti terbenamnya matahari. Yang kedua wujubu muhbirin an ilmin, adanya orang yang memberi kabar dan dia mengetahui secara yakin. Nomor 3 as-sa'ah al-mujarrabah, waktu yang sudah teruji. Seperti kita sering menggunakan waktu sholat, aplikasi tentang sholat, itu sudah mujarrabah, sudah teruji. Awil muadzin as-siqah fil hayam, atau adanya orang yang azan yang bisa dipercaya ketika kondisi lagi awan atau mendung yang tidak diketahui tentang terbit, terbenam, tergelincirnya matahari. Kalau musim hujan kan tidak bisa. Namun ada muadzin, misalkan kita tidak punya jadwal sholat, ada orang yang azan yang bisa dipercaya yang menunjukkan bahwa sholat telah masuk waktunya. Kemudian imkanul ijtihad minal basir bi khirfatin wa nahwiha, dimungkinkannya ijtihad bagi orang yang bisa melihat dengan pekerjaan atau yang lainnya. Misalkan dia biasanya melakukan satu pekerjaan, ini pada masa dulu ya, kalau sekarang mungkin tidak istiqomah,
dia dalam sekian jam dapat menghasilkan pekerjaan tertentu. Telah selesai biasanya masuk waktu sholat, ya, itu menjadi ijtihad. Oh, berarti kalau selesai ini kan dia mengerjakannya secara normal, berarti waktu sholat telah tiba misalkan. Imkanul ijtihad minul a'ma bi firfatin wa nahwiha. Adanya kemungkinan ijtihad yang dilakukan oleh orang yang buta, yang dengan pekerjaan dia misalkan melakukan aktivitas apa, membaca buku atau yang lainnya, mengerjakan satu pekerjaan tertentu, dan itu bisa dijadikan sebagai ketentuan. Oh, setelah mengerjakan ini biasanya waktu sholat sudah tiba, maka itu bisa dijadikan sebagai ijtihad atau keyakinan, persangkaan. At-taklid yang berikutnya adalah taklid, jadi mengikuti orang yang memang sudah paham tentang tiba waktunya sholat. Kalau waktu sekarang ya, di saat sudah canggihnya media sosial dan seterusnya, kita tidak kesulitan dalam mengetahui waktu sholat walaupun cuacanya kurang bersahabat, cuaca mendung dan seterusnya, kita bisa memastikan tiba waktunya sholat pakai jam, ya, pakai aplikasi yang ada yang menunjukkan tiba waktunya sholat. Kemudian permasalahannya begini, apabila orang itu mengerjakan sholat sebelum waktunya misalkan, apakah sah sholat yang dikerjakan itu? Jawabannya sholatnya tidak sah karena belum masuk pada waktunya. Harus menunggu benar-benar tiba waktunya sholat. Kalau belum masuk waktunya sholat, otomatis tidak sah. Terus bagaimana kalau sudah keluar waktunya sholat? Sholat itu harus di dalam waktu, dalam waktu. Kalau berbicara dalam waktu, bisa dilakukan di awal atau dilakukan di akhir waktu, tidak harus di awal waktu. Tidak harus di awal waktu. Seperti dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in, wa'lam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'an. Ketahuilah sesungguhnya sholat itu wajib untuk dikerjakan bi awalil waktu, mulai dari awal waktu, wujuban muasaan, dengan kewajiban yang luas. Artinya waktunya itu cukup panjang. Selama belum habis waktunya, sholat masih bisa dikerjakan. Falahu at-takhir an awalihi ila waqtin yasa'uha. Diperbolehkan orang itu mengakhirkan sholat dari waktu yang awal sampai waktu yang memang masih diperbolehkan untuk melakukan sholat. Bisarti ayazima ala fi'liha fihi, dengan syarat dia punya keinginan, azm, ada niat untuk mengerjakan sholat di dalam waktunya. Misalkan begini, masuk waktu duhur, apakah kita langsung harus mengerjakan sholat duhur? Jawabnya tidak. Namun andaikan kita mengerjakan sholat duhur di awal waktu, itu pahalanya cukup besar, ada kesunahan. Dalam hadis dikatakan afdhalul a'mal as-shalah fi awali waktiha. Amal yang paling utama itu adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Ini lebih utama loh, bukan berarti harus, bukan berarti harus. Artinya andaikan kita mengerjakan tidak di awal waktu, sholat tetap sah kita kerjakan. Yang penting tidak keluar dari waktunya, tidak keluar dari waktunya. Ketika masuk waktunya sholat, ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah langsung mengerjakan sholat. Yang kedua adalah kita meniatkan dalam hati akan mengerjakan sholat di dalam waktunya. Artinya sebelum habis waktunya akan saya kerjakan. Sholat duhur habisnya mulainya jam setengah satu berarti jam 12.30 Wita. Kemudian sholat asarnya itu jam 4 kurang 20 misalkan, atau kurang 10 sekarang ya, jam 4 kurang 10 atau kurang 10 ya, jam 4 kurang 10. Jenengan tetap kerja misalkan sampai jam setengah 4 baru sholat duhur. Apakah itu tidak mengakhirkan sholat? Jawabnya ya tidak, karena masih di dalam waktunya ya. Masih di waktunya sholat, tetap sah sholat duhur dikerjakan. Ya seperti itulah waktu, karena memang luas. Allah memang mengatur waktu sholat begitu luas agar orang bisa memilih kira-kira bisa mengerjakannya kapan. Tidak harus di awal waktu, hanya saja mengerjakan sholat di awal waktu itu merupakan
ibadah yang paling utama. Andai kan ada kesibukan sehingga kita menunda sholat sampai di akhir waktu, selama tidak keluar dari waktunya, kita tetap mengerjakan sholat secara ada. Walau adroka fil wakti rokngatan ladunaha fal kullu adaun. Andai kan orang itu menjumpai waktu sholat hanya 1 rakaat, jam 4 kurang 15 menit misalkan, ya, 4 kurang baru mulai wudhu, ya. Jam 4 kurang 10 sudah masuk asar, lagi Allahu Akbar dapat 1 rakaat, sudah masuk asar. Apakah sholatnya ini qadha atau ada? Padahal kan yang ketinggalan ke sana itu kan 3, ya. Terus yang dapatnya itu hanya 1. Jawabnya tetap ada. Kalau sudah dapat 1 rakaat itu tetap ada. Namun jangan dibiasakan seperti itu, iso kebablasan ya. Sing enak, oke, enak waktu segera sholat walaupun tidak di awal waktu. Oh, saya sekarang lagi capek, nanti aja 1 jam lagi. Misalkan jam 12:30 ngantuk, tidur dulu sebentar misalkan. Yang penting bangun nanti di waktu sholat belum habis. Saya akan sholat jam 2 misalkan, jam 2:30. Gimana nopo-nopo? Ndak dosa. Tidak termasuk orang mengabaikan sholat. Andai kan mati duluan gimana misalkan? Oh, saya kalau sholatnya tidak segera dikerjakan kemudian mati, apakah saya mati dalam keadaan meninggalkan sholat? Tidak, tetap mati tidak maksiat, kecuali kalau memang niat tidak mengerjakan sholat. Walaupun mati di awal waktu karena memang tidak ada niatan mengerjakan sholat, dia sudah dikatakan mati maksiat, ya. Karena tidak ada keinginan untuk mengerjakan sholat. Tapi kalau ada keinginan mengerjakan sholat, walaupun belum mengerjakan, ketika dia belum mengerjakan, namun sudah meninggal dunia, sudah mati, kan tapi waktu sholat masih ada, dia tidak dihitung sebagai orang yang bermaksiat atau orang yang meninggalkan sholat. Di waktu sholat harus kita perhatikan, ya, harus kita perhatikan. Andaikan sebelum waktu sholat kita mengerjakan sholat kita tidak sah. Kadang-kadang kan ada satu satu kesimpulan yang salah. Daripada saya tidak sholat karena saya tergesa-gesa mau ke pasar, ya, saya 3:30 sholat duluan saja, padahal belum waktunya sholat. Ya tetap tidak sah. Daripada tidak sholat, nanti kalau di pasar sudah tidak bisa sholat. Sebelum berangkat ke pasar saya sholat duluan, ya tidak bisa kan. Sama dengan ketika orang mau melakukan jamak qashar, ya, waktu di rumah sudah dijamak duluan, padahal dia belum melakukan perjalanan. Ini kan sholat safar, safarnya belum dilakukan, kok sudah sholat di rumah. Tak jamak takdim duhur dengan asar di rumah sekalian, ya tidak bisa. Kalau mau menjamak ya kita harus keluar dari surul balad, dari batas wilayah di mana kita tinggal, baru bisa melakukan jamak qashar. Tapi kalau masih di rumah ya tidak bisa, wong belum di perjalanan. Ini kadang-kadang ya terjadi semacam itu pemahamannya, daripada tidak sholat tak sholat nang omah ae. Jadi kalau sudah keluar waktunya sholat gimana? Kalau sudah keluar waktunya sholat, bukan berarti kita tidak sholat. Walaupun ada ketentuan sholat itu harus berada di dalam waktunya, berarti kalau sudah keluar waktunya tidak usah sholat. Kesimpulan yang salah. Karena sholat itu kewajiban. Andaikan kita itu sudah di luar waktunya sholat, di mana kita belum mengerjakan sholat tersebut, maka kita tetap harus mengerjakan. Namanya qadha. Bukan berarti tidak boleh, ini dosa mengerjakan sholat. Tidak seperti itu. Sholat harus di waktunya kan, tapi kalau sudah terlanjur keluar waktunya wajib dikerjakan dengan qadha. Jadi mengqadha sholat yang ditinggalkan di waktunya. Walaupun sebenarnya meninggalkan sholat di waktunya itu berdosa, namun tetap wajib untuk diqadha. Kalau tidak diqadha, ya double, meninggalkan, tidak mau bayar. Misalkan ada orang membayar hutang, sudah ada waktu atau tempo waktu membayar, tanggal 5 harus dibayar. Ternyata tanggal 5 tidak bisa membayar, wes kadung kasep tidak usah dibayar, kan tidak bisa kan. Walaupun dia sudah terlambat membayar, tetap harus dibayar.
Walaupun sholat sudah terlambat dikerjakan, sholat subuh tidak bisa tepat waktu karena bangunnya kesiangan, maka ya tetap di mana dia bangun dia harus mengerjakan sholat subuh. Itu wajib baginya mengqadha sholat. Man nasiya as-shalah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa atau karena ketiduran, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat di saat dia bangun atau di saat dia ingat bahwa dia belum mengerjakan sholat. Ketentuannya seperti itu. Jadi agama itu ya harus disesuaikan dengan aturan, bukan hanya di logika. Kamu pantasnya lek ndak masuk di dalam waktunya sholat, kalau sebelumnya ndak boleh, setelahnya pun ya ndak boleh, berarti ndak usah kodok-kodokan. Ya repot lah, terus-terusan ndak kodok, padahal mendino bangkong. Enten sing ngono ya. Ya Allah. Endi wong e? Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, syarat salat yang berikutnya adalah wal ilmu bi fardhiyatiha. Wal ilmu lan ngahwerwi bi fardhiyatiha kelawan fardune salat. Kelawan kefardoane salat. Apa pengertian dari mengetahui fardunya salat? Pengertiannya adalah al makna utawi maknane pengertiane iku annas sadisa setuhune kang kaping 6 min syuruti sihhatis sholati saking pira-pira syarat saya salat al mafrudati kang den fardhoake ku ilmul musalli ngawurune wong kang salat, mengetahuinya orang yang salat biqauniha kelawan anane salat iku fardhon fardhu fala tasihhu mongko ora sah sop opo salatu mutaraddidin salate wong kang ragu-ragu, wong kang miter-miter fi fardhiyatiha ing dalem kefardhonane salat, fi fardhiyatiha ing dalem kepardhonane salat. Syarat salat yang nomor 6 harus mengetahui tentang fardu salat yang dikerjakan. Kita salat fardu ya. Salat fardu itu 5 waktu ya, salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, hanya 5 ini ya. Lebih dari 5 ya. Tapi tidak semua orang mau mengerjakan. Padahal merugikan dirinya sendiri kalau tidak mengerjakan salat tersebut. Yura suwi ya, salat. 5 menit cukup. Tapi kok wabate ra ram. Sing repot itu lek dikersakne Gusti Allah ya. Lek Gusti Allah ngersakne ngono berarti Gusti Allah ngersakne mlebu neraka. Jadi ciri-ciri orang yang dimuliakan oleh Allah itu ketika orang itu diringankan menjalankan ibadah. Dimuliakan Allah artinya akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ciri-ciri orang yang dihinakan oleh Allah akan dimasukkan dalam nerakanya ketika orang itu berat untuk menjalankan ibadah. Karena orang bisa ibadah dan tidak, semuanya tergantung bagaimana kehendak Allah. Tanpa adanya pertolongan dari Allah tidak akan mampu melakukan. Ketika Allah tidak memberikan pertolongan, ini alamat ciri-ciri. Makanya kita harus takut betul. Masa kita hidup di dunia dengan segala kenikmatan kemudian mati langsung mendapatkan siksaan, ini kan ya kita rugi. Akhirnya kita menyesal, penyesalan sudah tidak ada gunanya. Salat fardu itu hanya 5. Hanya 5 saja, tidak ada yang lain. Kalau Jumat menggantikan sholat duhur ya. Tapi kalau kodoknya yuk tetap kodok duhur, kodok Jumat itu tidak ada ya. Oh, saya kan ada sholat Jumat, berarti dalam 1 minggu itu ada duhur yang 2 rakaat misalkan, sebagai ganti daripada sholat Jumat yang saya tinggalkan. Kalau meninggalkan sholat Jumat, kodoknya ya sholat duhur, jangan sholat Jumat. Sama narkotbah tau. Kalau kodok 2 rakaat harus ada khotbahnya. Ada khotbahnya kan tidak mungkin, makanya harus 4 rakaat. Kita ada pertanyaan kan, kalau sholat duhur nanti kodoknya gimana kan? Kalau sholat Jumat meninggalkan tetap sama dengan sholat duhur ya, sholat duhur kodoknya, bukan sholat Jumat. Yang keenam itu harus mengetahui bahwa sholat yang dikerjakan itu wajib. Orang kok ragu sholat duhur itu wajib atau tidak? Tidak sah loh sholatnya.
Harus yakin bahwa sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh itu hukumnya wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kok meragukan? Jadi wajib apa ora to sholatnya? Itu tidak akan menjadikan sholatnya sah. Sholatnya tidak sah walaupun dikerjakan. Wajib yakin bahwa sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu hukumnya adalah wajib. Harus tahu seperti itu agar sholatnya sah. Pada masa dulu sholat itu itu dibagi atas para nabi. Imam Ar-Rafi'i mengatakan sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu subuh tok, tidak mengerjakan yang lainnya. Kemudian sholat duhur sholatnya Nabi Dawud. Nabi Dawud hanya sholat duhur saja. Kemudian sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya sholat asar saja. Sholat maghrib sholatnya Nabi Yakub. Kemudian sholat isya sholatnya Nabi Yunus. Kemudian Islam menyempurnakan agama yang sebelumnya, agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya disempurnakan. Sholat semuanya dikerjakan 5 waktu yang asalnya hanya dikerjakan oleh masing-masing nabi. Maka Islam adalah agama penyempurna dari ajaran yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, andaikan falatasiku sholatu mutaradditin fi fardiyatiha, tidak sah sholatnya yang orang yang masih meragukan tentang kefarduannya. Termasuk yang harus kita kuatkan biar kita memulakan sholat adalah yakin bahwa sholat itu merupakan sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan. Orang mengerjakan sholat akan mendapatkan balasan dari Allah dunia maupun akhirat. Termasuk dengan mengerjakan sholat dia akan mendapatkan kemudahan segala urusannya. Terus diyakinkan seperti itu. Biar semangat mengerjakan sholat. Karena Allah itu ada. Allah itu maha kuasa. Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Wa inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu itu sungguh selalu mengintai, selalu mengawasi segala perbuatan kita. Melihat. Allah itu tidak sehari. Allah tidak tidur. Allah selalu melihat, mengetahui apa yang kita lakukan. Ketika kita mengerjakan sholat, kita harus yakin ada balasan yang diberikan Allah, baik dunia maupun akhirat. Allah sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu lil muttaqin. Ini kan jelas toh ayat Al-Qur'an. Mintalah pertolongan atas segala urusan. Kita kok mengalami kegagalan, kita tidak berhasil tujuan kita, tingkatkan sholatnya, dan harus istiqomah, sabar dalam melakukannya. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, harus senantiasa melakukan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabar. Ada komitmen dalam keluarga bahwa ibadah harus dikerjakan. Membuat atau menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan agamis, ketaatan kepada Allah. Insya Allah kehidupan keluarga itu akan menjadi kehidupan keluarga yang bahagia, akan menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi kalau dibangun dengan harta, dibangun dengan hanya materi, tidak akan menyenangkan kehidupan. Panas, sedikit banyak masalah, dikit masalah. Tapi kalau dibangun dengan penuh ketaatan kepada Allah, insya Allah tenang kehidupan. Walaupun mungkin mengalami kesulitan ekonomi, hidup tetap bahagia, karena ada Allah yang selalu memberikan ketentraman hati pada diri kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan ajaklah untuk bersabar untuk melakukannya. Ibaratnya seperti orang minum jamu yang pahit, walaupun terasa pahit namun ada harapan mendapatkan kesembuhan. Jadi tetap diminum, walaupun mungkin berat mengerjakan sholat tetap dilakukan. Kalau tidak melakukan, yang terjadi sebaliknya, banyak masalah yang akan kita hadapi. Orang yang akalnya sehat pasti menginginkan kemudahan, keuntungan, bukan menginginkan kesulitan, masalah. Namun tidak semua orang tahu solusinya,
Padahal solusinya kembali kepada kita. Ibadah harus kita tingkatkan, termasuk sholat harus kita kerjakan dengan penuh kekhusyuan dan seterusnya. Lanas alukaris konan narsukuk. Aku tidak meminta kamu untuk mencari rizki. Sebenarnya yang berikan rizki Allah. Lanas nahnu narzukuk, ini kalimatnya. Aku yang memberikan rizki padamu, bukan engkau yang aku minta rizki. Jadi yang membuat kamu itu bisa makan, keluarga kamu bisa makan, bukan kamu, tapi aku. Maksudnya apa? Kalau kamu itu taat, aku mudahkan segala urusan kamu, aku mudahkan segala persoalan kamu, aku berikan rizki yang bisa jadi datangnya tidak disangka-sangka, kemudahan-kemudahan. Allah katakan seperti itu, wal akibatu lil muttaqin, yang akan mendapatkan keuntungan yang besar, yang akhirnya dia akan mendapatkan sesuatu yang bahagiakan, hanyalah orang-orang yang bertakwa, baik dunia maupun akhirat. Ini kata Allah gitu loh. Kalau kita tidak percaya dengan apa yang disampaikan Allah, terus percaya kepada siapa lagi? Kunci hidup itu cukup jelas yang bisa kita lakukan, jadi orang yang bertakwa. Sampai Allah katakan mayyattaqillaha yaj'allahu mahraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Siapa yang berkata? Allah. Allah sudah jelaskan sejelas-jelasnya apa yang harus kita lakukan yang buat kita bahagia. Kok kita membuat jalan yang lain itu loh. Apa kita akan mendapatkan apa yang kita ingin? Ya enggak sesuai dengan keinginan Allah. Yang mengatur hidup itu Allah, bukan kita. Kalau kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah, Allah pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini mudah kan? Hanya seperti itu. Insya Allah akan merubah segala-galanya. Maka pola pikir kita harus kita perbaiki, kita rubah biar keadaan kita berubah. Yang asalnya kita mengandalkan kemampuan, mengandalkan usaha, kita anggap itu hanya sekedar asbab dohir yang penentunya hanyalah Allah, dan yang membuat Allah mau memberikan pertolongan pada kita kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi tujuan utama yang menjadi orang yang taat untuk kehidupan dunia, nanti Allah yang akan memberikan kemudahan, memberikan kebahagiaan pada kita semua. Oke. Kemudian yang berikutnya ini tentang fardunya sholat harus diketahui. Andaikan orang ragu tentang kefarduannya sholat, apakah sholat ini wajib atau enggak, hukumnya tentang sholat wajib lah, maka sholatnya tidak sah walaupun dikerjakan. Ini ya cukup aneh ya, orang yang menganggap sholat duhur itu enggak wajib, itu kan ya aneh. Kok sampai terjadi keyakinan bahwa sholat itu enggak wajib buat saya. Yang wajib itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, para ustadz. Kalau saya itu kan ya orang biasa, masih banyak kesibukan, sehingga sholat enggak wajib bagi saya, murtad. Orang yang menganggap sholat wajib 5 waktu tidak wajib baginya itu sudah jadi murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam karena hukum di Indonesia bukan hukum syariat, tidak ada dampak. Namun di akhiratnya yang resikonya itu. Orang yang keluar dari Islam sampai akhir hayatnya dia tidak kembali ke Islam, dia tetap berkeyakinan seperti itu, akhirnya akhir hayat tidak membawa iman, dampaknya selamanya dia berada di neraka. Hidup di akhirat selamanya, terus selamanya kok berada di neraka, alangkah menderitanya, alangkah, karena salah dalam berpikir tentang hidup. Makanya jangan macam-macam hidup, jangan macam-macam, harus tetap kita berada di apa yang diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Wa alla ya'taqida lan yen to orang yakini sapa wong kang salat musolli fardhon ing fardhu min furudiha saking pira-pira fardune salat ora den yakini sunnatan ing sunnah. Tidak meyakini salah satu rukun salat itu sunnah. Membaca Fatihah hukumnya sunnah misalkan. Itu kan membatalkan salat ya. Harus yakin bahwa rukuk itu wajib dikerjakan, sujud itu hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Kok rukun sholat, fardunya sholat kita anggap sebagai sunnah, maka sholat kita tidak sah. Kita harus meyakini yang wajib itu adalah wajib. Pengertiannya, al-ma'na an-nasarata as-sabi'a. Al-ma'na uta maknane ku an-nasarata stune syarat as-sabi'a kang kaping 7 min syuruti sihhati sholati, saking pira-pira syarat saya sholat iku alla ya'taqida
lan yen to ora ngiyakini sapa al musalli wong kang salat sunniyata fardin muayyanin, sunniyata fardin ing dadi sunnati fardu muayyanin kang den tertentuake min furudiha saking pura-pura fardune salat kal fatihati kaya dene Fatihah wa rukilan ruku. Syarat sahnya salat yang nomor 7, orang yang melakukan salat tidak meyakini fardu sholat yang sudah jelas-jelas sebagai sunnah kal fatihah, seperti membaca fatihah kita yakini wajib, melakukan rukuk itu hukumnya juga wajib, kok kita menganggapnya sebagai sunnah, maka sholat kita tidak sah. Maka otomatis kita harus tahu ya rukun-rukun sholat itu seperti apa. Nanti akan ada penjelasan arkanus sholat, rukun sholat yang terbagi menjadi rukun qauli, rukun fi'li, rukun kolbi. Jadi ada berupa perbuatan apa yang harus kita kerjakan, ada ucapan apa yang harus kita ucapkan, dan ada niat apa yang harus kita tanamkan. Itu rukun-rukun sholat. Amal mufham fala yaduru iktida'u sunniyatihi kayak takida sunniyata wahidin min ruku' wa sujud min hori ta'yinin. Amal mufham manapun teperkara kang den samaraki iku fala yaduru mengko ora bahayani apa i'tiqadu sunniyatihi nekotake kesunniyahane al mafhum kaya takida yen to nekotake sapa wong sunniyata wahidin ing sunnahe salah siji naruku saking rukuk wa sujud lan sujud min hori ta'inin saking tanpa nertemtokake. Artinya andekan tidak dipastikan, oh di antara rukuk dan sujud ada sunnahnya, namun tidak tahu mana yang sunnah, misalkan tidak dipastikan rukuknya atau sujudnya yang sunnah, ini tidak membatalkan kalau seperti itu, walaupun sebenarnya dia semestinya tahu kan bahwa rukuk dan sujud itu adalah wajib. Kok orangnya itu mungkin saking bodohnya, rukuk dan sujud itu mungkin ada yang sunnah, misalkan ada keyakinan seperti itu. Kalau seperti itu fala yadur, yang jadi bahaya itu yang menjadikan sholat tidak sah kalau langsung memvonis bahwa rukuk ini hukumnya sunnah, bahwa sujud ini hukumnya sunnah. Tapi kalau belum dipastikan antara rukuk dan sujud mana yang sunnah, padahal itu semuanya wajib, ini saking bodohnya orang. Kemudian dia menganggap salah satunya sunnah, itu tidak menjadikan batal. Kalau terjadi semacam itu misalkan ya, semestinya dia tahu bahwa rukuk sujud itu harus dikerjakan. Misalkan ketika orang meninggalkan sujud kok diganti sujud sahwi, itu ya lucu ya. Wong sujud itu rukun sholat. Sujud sahwi itu dilakukan ketika meninggalkan sunnah abadnya sholat. Meninggalkan sujud kebablasan ya. Sujud pertama duduk namun langsung berdiri misalkan, tidak ingat bahwa dia belum sujud kedua, kok tidak balik, ya sholatnya tidak sah, harus kembali lagi walaupun sudah berdiri. Berbeda ketika meninggalkan sunnah, lali tidak tahiyat awal, wis kadung berdiri, tidak usah balik lagi, lanjutkan karena masih karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Tapi lali lupa tidak sujud, kalau sudah berdiri harus diulang lagi, harus kembali ke sujud karena sujud hukumnya wajib. Kok diganti sujud sahwi, ya tidak bisa, salatnya tetap tidak sah. Wa kadza lawi taqada anna jami'a matlubatiha furudun aw ba'daha fardun aw ba'daha sunnatan. Wa kadza kaya mengkono fala yaduru lawi taqada lamun ngiyakini sapa al musolli anna jami'a matlubatiha, setungguhnya sak temene sekabehane pira-pira perkara kang den subrih salat iku furudun ana kalane pira-pira fardu au ba'daha iku furudun pira-pira fardu au ba'daha utawa setengah matlubat iku fardun fardu wa ba'daha lan setengah matlubat iku sunnatan sunnah. Dan juga tidak menjadikan batalnya salatnya sah apabila orang itu tidak tahu mana yang fardu dan tidak tahu mana yang sunnah. Jadi meyakini misalkan semuanya fardu, pertama semuanya fardu, semua yang ada di sholat itu harus dikerjakan, itu tetap sah. Yang penting tidak meyakini yang fardu menjadi sunnah, walaupun menganggap semuanya tahiyat awal dianggap sebagai wajib, kunut dianggap sebagai wajib. Kadung ket cilik dadi wong NU tidak pernah meninggalkan doa kunut, dianggap kalau tidak kunut sholatnya tidak sah misalkan. Ngoten niku apa sah sholatnya? Tetap sah.
tetap sah. Walaupun sebenarnya kunut itu hukumnya sunnah, diyakini wajib. Yang menyebabkan tidak sah kalau yang wajib diyakini sunnah. Kalau yang sunnah diyakini wajib, tetap sah. Banding mengusap telinga itu kan dianggap wajib karena sejak kecil itu diajari mengusap telinga. Padahal mengusap telinga hukumnya adalah sunnah. Wis ngoten niku. Karena ndak ngaji neh, biyen ngajine neng langgar. Baru ora ngaji. Rodok kelingan rodok ora. Setengah lali setengah eling. Biyen lali saya kira kelingan. Bismillahirrahmanirrahim. Au ba'daha fardhan wa ba'daha sunnatan. Atau meyakini sebagian daripada sholat itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Namun tidak bisa membedakan mana yang sunnah dalam sholat, tidak tahu. Sunnah abad sholat mana, tidak tahu. Sunat hayatnya mana, tidak tahu. Pokoknya enek sing sunnah, enek sing wajib. Endi sing sunnah, endi sing wajib, aku tidak eruh misalkan. Tetap sholatnya sah. Walam yaksid bi fardin muayyanin as-sunnah fa inna la yaduru. Sekali lagi, walam yaksid ora nejo sapa wong bi fardin lan fardhu muayyan kan den tertokake as-sunnata ing sunnah. Fa innahu mongko stune lam yaksid la yaduru ora bahayani apa lam yaksid. Jadi andaikan orang itu selama tidak meyakini yang fardu sebagai sunnah, walaupun menganggap semua yang ada di sholat itu wajib semua, atau dia melihat ada yang wajib ada yang sunnah, namun tidak bisa membedakan mana yang wajib dan sunnah, sholatnya tetap sah. Jadi tidak sah andaikan yang wajib dianggap sebagai sunnah. Ini juga bisa timbul loh ketika tidak tahu rukun sholat yang mana. Bagaimana hukumnya tahiyat akhir? Sunnah misalkan, ya itu membahayakan ya. Karena apa? Tahiyat akhir hukumnya adalah wajib ya. Karena tidak belajar, maka harus terus belajar biar tidak terjadi seperti itu. Secara umum orang yang tidak paham agama itu akan menjadikan yang wajib sebagai, bisa jadi ya, yang wajib sebagai sunnah, yang sunnah sebagai wajib, atau yang halal dianggap yang haram, haram dianggap yang halal, perintah dianggap larangan, larangan dianggap perintah, karena tidak tahu. Jenenge wong ndak ngerti ya. Semuanya serba mungkin. Maka untuk menjadikan kita paham, kita harus belajar. Ya, harus belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Yang penting waktu kita bekerja tidak terganggu, tetap bisa melakukan aktivitas, belajar kita tidak kita tinggalkan. Banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, wala farqa fi ma dzukira bainal alim wal ami bal ami inda Ibnu Hajar wa faqahu ar-Ramli fil ami. Wala farqan ora ana beda iku maujud fima dalam barang tukira kang ditutur apa ma ya. Tidak bisa membedakan antara yang wajib dan yang sunnah di dalam salat. Bainal alimin dalam antara wong kang alim bal amilan wong kang bodho. Inda Ibnu Hajarin munggu Ibnu Hajar wa faqahu lan nocok Ibnu Hajar sapa Ramli Imam Ramli. Fil amin dalam wong kang bodho. Amal alimu anapun te wong kang alim menurut Imam Ramli bagi orang yang alim fala budda indahu, fala budda mangko wajib indahu ana sanding alim apa ayyumayyisa yen to iso bisa mbedakake sapa alim faraidaha ing pira-pira fardune salat min sunaniha saking pira-pira sunate salat au ya'taqida utane kotake sapa alim ana jami' af'aliha ing sesungguhnya sekabehane pira-pira penggawene salat iku furudun pira-pira fardu. Wal alimu ta kang aran alim huna dalam kene-kene panggonan iku man wong istahala kang ketungkul sopan bil ilmi kelawan ilmu zamanan ing dalam suwiji mangsa tukdo kang den tekani al adatu apa al adatu pengadatan ayumayisa ing yen to bisa mbedakake sapa man benal fardhi ing dalam antarane kang fardu wa sunnati lan sunah. Wal amil ta wong kang bodho iku bi khilafi kelawan sulayane alim. Nggih. Itu syarat yang ke berapa? Ke 7 tentang syarat sahnya sholat. Intinya yang wajib jangan dianggap sunnah di dalam sholat. Ada arkanus sholat yang nantinya akan kita pelajari. Sholat itu kan af'alun wa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ucapan dan perbuatan yang ada dalam sholat mulai dari takbiratul ihram dan sampai salam ini ada kalanya yang wajib dan ada kalanya yang sunnah.
Kita harus paham mana yang wajib dan mana yang sunnah. Andaikan kita belum paham, jangan sampai yang wajib kita anggap sunnah. Paling tidak kita meyakini ada yang wajib, ada yang sunnah, walaupun kita tidak bisa membedakan mana yang wajib atau yang sunnah. Atau kita anggap semuanya wajib, itu juga tidak menjadi persoalan. Yang penting tidak menganggap yang wajib sebagai sunnah. Yang terakhir, wajtinabul mubtilat, lan ngedoi piro-piro perkara kang batalake salat. Salat itu sah kalau tidak ada perkara yang membatalkan. Ada syarat, ada rukun, dan ada perkara yang membatalkan. Syarat salat adalah perkara yang harus dikerjakan sebelum sholat dan harus ada pada saat sholat. Rukun sholat, perkara yang harus dikerjakan pada saat sholat. Perkara yang membatalkan sholat adalah perkara yang harus dihindari di saat mengerjakan sholat. Sholat agar sah harus menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Al-ma'na utai maknani ikwana syartatun syarat as-samina kang kaping 8 min syuruti sihati sholati saking pura-pura syarate sae sholat iku ajtaniba yen to ngedoi sapa musolli sopal musolli wong kang salat fi jami'i salatihi dalam sekabehane pira-pira salate musolli kulama ing saben-saben barang yubtiluha kang batalake apa ma ing salat wasaya tiran bakal teko mburi apa bayanuhu pertelane kullima yubtiluha. Jadi di dalam syarat salat yang membuat salat sah adalah menjauhi perkara yang membatalkan sholat yang akan dijelaskan pada kesempatan yang akan datang. Ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Wa baqiya lan tetep min suruti sihhati sholah saking pura-pura syarat saya sholat opo al-islamu Islam. Syarat sahnya sholat harus Islam. Kalau tidak Islam mengerjakan sholatnya tidak sah. Wa tamyiz lan tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan antara kanan dan kiri, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri. Itu belum balik, namun sudah tamyiz. Kalau sudah tamyiz, Islam sah. Kalau belum tamyiz, anak-anak yang belum bisa cebok sendiri, yang belum bisa membedakan tanah kanan dan kiri dan lain sebagainya, maka dia tidak sah sholatnya. Namun tetap kita ajari agar nanti ketika dia dewasa dia terbiasa mengerjakan sholat. Wal ilmu bikaifiyatiha, wal ilmu lan ngawerwi bikaifiyatiha klan pura-pura pertingkai sholat. Syarat berikutnya harus mengetahui tata cara sholat. Dikon sholat tapi tidak ngerti caranya sholat, tidak bisa sholat. Harus tahu sholat itu dikerjakan caranya bagaimana, cara mengerjakan sholat itu bagaimana, harus tahu, harus belajar, harus tahu. Min bi ayya arifat lan yen to ngawruhi sapa musolli aqwalaha ing pira-pira pengucape salat. Ucapan-ucapan dalam salat itu apa saja? Kalau kita hanya melihat dari luarnya, akhirnya kan rubuh-rubuh gedang. Rubuh gedang itu kan ikut-ikutan tok, brak-bruk ngoten tok men. Ada dulu orang tua yang memang salatnya sudah tua, tidak pernah belajar sebelumnya, yo datang ke musola ikut salat, tapi tidak tahu apa yang dibaca, ikut-ikutan tok. Yang seperti itu tidaklah sah. Harus mengetahui, harus belajar walaupun sudah tua. Wa af'ali halan pura-pura penggawene salat. Perbuatan dalam salat itu apa saja yang harus dikerjakan. Wa tartibiha lan urut-urute salat. Dimulai dengan takbiratul ihram, setelah itu membaca apa sampai dengan salam harus tahu. Baru kalau seperti itu dilakukan, salat akan sah. Sahnya salat kita akan membuat kita selamat nanti di akhirat, asalkan kita sholat secara zahir sah, secara batin juga kita lakukan agar diterima sholatnya. Sholat yang harus dilakukan secara batin apa? Yang pertama harus ikhlas, yang dipakai itu harus halal, kemudian harus khusyuk, kemudian ketika selesai sholat ada satu kekhawatiran, harap-harap cemas, berharap diterima oleh Allah, namun ada kekhawatiran kalau tidak diterima, jangan langsung dipastikan diterima, karena Allah itu dalam mengkoreksinya cukup jeli, kita anggap sudah beres, ternyata belum, sehingga kita tetap ada kekhawatiran kalau tidak diterima. Itu yang membuat sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nantiasa bisa istiqomah dalam mengerjakan sholat, dan sholat yang kita kerjakan sah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah yukafi masidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tada' lana dhanban fi maqamina hadza illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa afaitah wala mu'siran illa yasartah wala dhalan illa hadaitah wala jahilan illa alamtah wala waladan illa rabbaitah wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yasartah. Rabbana yassir lana murana muradini wa dunya wal akhirah wa nahtim lana minka bil khair wa husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.